What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Showroom. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang bekerja sebagai agen properti. Dia pun punya jurus andalan yang bisa membuat kliennya pasti dan kudu mau membeli unit apartemennya. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih apa jurus andalannya? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Lizelle yang lagi mau berangkat kerja. Scene berpindah ke sebuah kantor. Terlihat ibu manajer sedang menunjukkan hasil kinerja dari para tim salesnya. Gak lama kemudian tibalah Lizelle yang baru datang. Di sini ibu manajer pun menegurnya karena hanya Lizelle lah yang dinilai tak memenuhi target penjualan. Alhasil Lizelle pun kena semprot atasannya itu. By the way, mereka ini adalah sebuah perusahaan agensi yang menjual berbagai properti cuy. Kemudian Lizelle pun menemui rekan kerjanya yang bernama Gomez. Di situ Lizelle pun mengeluarkan semua unek-uneknya yang sedang dikejar-kejar tagihan. Di tengah stres yang dialami Lizelle, Gomez pun menawarkan sebuah bantuan dan juga masukan. Singkat cerita, ketika pulang ke apartemennya, Lizelle pun terkejut ketika melihat surat tagihan cicilan dari bank yang cukup besar. Seketika Lizelle pun menyesal telah membeli barang-barang mewah dengan menggunakan kartu kreditnya beberapa waktu yang lalu. Di keesokan paginya ketika hendak pergi bekerja, Lizelle mendapatkan telepon dari ibunya yang mengatakan kalau sang ibu dan ayahnya sangat rindu dengannya. Ia pun ditawari untuk pulang dan kembali menjaga toko grosir yang rencananya akan membuka cabang baru. Namun di sini si Lizelle pun menolaknya karena dia malu dan sayang dengan pekerjaannya. Sontak ibunya pun jadi marah lalu menasihatinya. Dia mengatakan selama ini Lizelle bisa bertahan di kota nggak lain dan nggak bukan adalah karena hasil transferan dari orang tuanya itu. Namun di sini Lizelle tetap kekeh pada pendiriannya. Lantas ketika berada di kantor, Lizelle yang sedang menghubungi kliennya tiba-tiba kedatangan si ibu manajer dan memperkenalkan karyawan baru mereka yang bernama Susan. Diketahui Susan dulu pernah bekerja sebagai sales di sebuah apartemen yang sangat laris di pasaran. Lizelle yang melihat kehadiran Susan pun menjadi agak risih dan juga iri dengan dirinya, apalagi dia memiliki paras yang cantik dan sangat aduhai. Di hari pertamanya Susan bekerja, ia langsung berhasil menggait seorang klien tajir yang mendatangi kantor tersebut. Lizelle yang melihatnya pun jadi makin iri dengan karyawan baru itu. Nah, di sini diam-diam Susan ternyata punya trik tersendiri untuk dapat dengan mudah bisa menarik minat klien-kliennya. Lalu ketika pulang kerja, Lizelle melihat Susan yang diberi tumpangan taksi gratis oleh tetangganya. Yang mana lagi dan lagi hal itu membuatnya iri dan juga dengki. Begitu tiba di apartemennya, Lizelle didatangi oleh seorang pria bernama Arcel yang menagih uang sewa apartemennya. Di situ Lizelle pun beralasan kalau dia mengalami masalah dengan bank sehingga tidak dapat menarik uangnya. Singkat cerita, 4 hari berlalu. Si ibu manajer memberi kabar baik pada seluruh karyawan bahwa salah satu salesnya nanti akan mendapatkan bonus sebanyak 300.000 peso untuk siapapun yang bisa menjual properti terbanyak di bulan ini. Dan lagi-lagi semuanya pun dibuat terkejut saat ibu manajer mengatakan kalau saat ini Susanlah yang memimpin daftar penjualan dengan menjual 3 unit apartemen hanya dalam waktu yang sangat singkat. Lantas setelah itu dia pun memberi peringatan kepada Lizelle bahwa jika ia nggak berhasil menjual properti di bulan ini, maka siap-siap dia harus kehilangan pekerjaannya. Setelah itu Lizelle pun langsung gaskan menghubungi para kenalannya tanpa henti seharian. Lalu begitu turun ke bawah datang seorang tamu dan langsung disamperin sama si Lizelle. Namun bangkainya klien itu ternyata hanya mau bertemu dengan Susan seorang. Nah, di sini akhirnya terbongkarlah jurus andalan Susan, di mana ketika ia sedang bertemu kliennya, ternyata Susan memberikan pelayanan full service yang sangat menggugah para kliennya. Lantas ketika sedang melaksanakan perpusrengan duniawi, datanglah Lizelle yang lagi menggunakan jurus andalannya itu.
Lizelle yang sudah mengetahui trik marketing Susan pun berniat akan membocorkan pada atasannya. Lantas setelah Susan memuncratkan kental manis kliennya, Lizelle pun sengaja menemui Susan lalu mengatakan niatannya itu. Susan pun akhirnya memohon untuk jangan membocorkan triknya itu, karena ternyata Susan harus membiayai anaknya yang mengidap sakit jantung dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Mendengar hal itu, Lizelle pun hanya tersenyum sirik dan pergi meninggalkannya. Beberapa waktu kemudian Susan pun pergi untuk menjemput anaknya di rumah bibi tetangga sebelah. Di sini ternyata Susan benar-benar memiliki anak hasil dari bocornya karet pengaman ketika beradu mekanik dengan salah satu kliennya dulu. Di sisi lain, Lizelle yang baru saja pulang ke apartemennya tiba-tiba melihat pintunya yang sudah disegel oleh Arcel. Lizelle lantas langsung mendatangi apartemen Arcel dan meminta keringanan darinya. Lizelle akan memberikan beberapa barang branded miliknya jika Arcel mau membukakan pintu apartemen itu. Di sini Arcel pun menolak karena dia lagi BU katanya. Namun gak berselang lama dia berubah pikiran dan menawarkan kalau dia akan membuka kembali gemboknya jika Lizelle mau berpusreng dengannya. Lizelle awalnya menolak tawaran itu. Namun karena keinget hari ini udah malam, akhirnya mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Setelah selesai, Lizelle pun mengunjungi sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Gak lama kemudian ada seorang pria tajir yang duduk di sebelahnya. Mereka pun akhirnya mengobrol sejenak dan Lizelle pun mulai menawarkan apartemen dagangannya dengan bonus berupa serabi lepit miliknya secara cuma-cuma. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk bertemu pada esok hari di kantor. Keesokan harinya mereka pun datang ke unit apartemen yang dijual Lizelle. Lizelle pun mulai menjelaskan spek apartemennya dan gak pakai banyak cincong, pria itu langsung membayar tunai 3 unit apartemen demi bisa mencicipi serabi lepit Lizelle yang ngakunya masih rapat pisan itu. Dan akhirnya malam itu juga mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi. Di hari-hari selanjutnya Lizelle pun menjalani hari dengan penuh ceria. Dengan berhasilnya Lizelle menjual 3 unit sekaligus, itu pun membuat rekan-rekannya memuji Lizelle. Susan yang melihatnya pun curiga dengan sikap aneh Lizelle yang sama sekali tidak mengadukan rahasianya pada sang manajer. Hingga akhirnya Lizelle ini pun bercerita kalau dia mengikuti jurus andalan Susan kepada klien-kliennya yang tajir. Dan akhirnya persaingan yang sesungguhnya untuk mendapatkan bonus dari ibu manajer pun dimulai. Hari demi hari berlalu, Lizelle dan Susan pun terus mencari pria tajir yang ingin membeli unit apartemennya. Dengan bonus yang sangat menarik, rasanya tak ada seorang pria pun yang bisa menolaknya. Sampai pada akhirnya nama mereka berdua pun berada di puncak urutan teratas dalam penjualan terbanyak di bulan ini. Nah, di sini ketika Susan berada di toilet, dengan sengaja Lizelle menaruh obat ngantuk di minuman Susan. Alhasil Susan pun izin balik duluan karena terlalu ngantuk. Nah, ketika itu Lizelle pun memberitahu kliennya Susan kalau Susan bisa diajak nganu secara cuma-cuma. Alhasil ia pun dibungkus oleh kliennya sendiri. Lantas esoknya ketika terbangun, Susan pun kaget mengapa dirinya berada di sana. Pria yang belum diketahui namanya itu pun membeberkan kalau semalam Lizelle memberitahu bahwa Susan adalah wanita yang mudah untuk diajak nganu cuy. Mendengar itu, Susan pun langsung sakit hati dengan Lizelle. Keesokan harinya, Lizelle dan Susan pun berbicara empat mata. Dan disitulah Susan menjelaskan kalau dia sangat marah dengan perlakuan Lizelle ketika berada di bar. Mendengar kemarahan Susan, Lizelle pun masih terlihat santai seakan ngerasa dirinya gak bersalah. Dan dengan kesombongannya itu, Lizelle pun pergi meninggalkan Susan. Susan yang sedang stres pun langsung menemui Gomez dan mengobrol ngomongin kesombongan Lizelle. Nah, di sini karena merasa nyambung, mereka berdua pun akhirnya naik ke lantai atas yang sangat sepi. Dan di sana terjadilah pertarungan sengit antara batang karet melawan donat milik Susan. Lalu beberapa saat kemudian Susan pun mendapatkan kabar kalau anaknya masuk rumah sakit lagi dan butuh biaya pengobatan yang begitu banyak. Dia pun akhirnya mendatangi Santos, si tukang taksi yang naksir sama dia cuy. Susan meminta Santos untuk mengamankan Lizelle dan mengambil semua uangnya. Santos pun mau-mau aja asalkan Susan ngasih serabi lepitnya malam ini. Dan akhirnya terjadilah perpusrengan duniawi yang sangat dinanti-nanti Santos seumur hidupnya.
Singkat cerita, Santos pun melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi sopir taksi yang akan mengantarkan Lizel pulang ke apartemennya. Sementara itu, di sisi lain, Susan curhat sambil menangis kepada si Bibi yang biasa menjaga anaknya. Di tempat lain, ketika Lizel terbangun dari tidurnya, dia pun dibuat bingung oleh Santos yang membawanya ke tempat sepi. Santos yang melihat adanya kesempatan pun berubah pikiran dengan memaksa Lizel untuk ngadu mekanik dengan dirinya. Namun di sini Santos yang terlalu bersemangat gak sadar kalau tangannya berada di leher Lizel sampai dia kehabisan napas dan gak sadarkan diri. Santos yang panik pun akhirnya langsung melarikan diri dan gak lupa ia juga menggasak uang tunai yang ada di dalam tasnya. Singkat cerita, Santos yang berhasil menjalani misinya pun menyetor semua uangnya kepada Susan tanpa berbicara sepatah kata pun. Melihat sikap Santos yang aneh membuat Susan curiga dengannya. Lantas gak berselang lama, Susan pun melihat sebuah berita kalau Lizel berpulang ke dunia anime di tengah padang rumput tanpa diketahui siapa pelakunya. Susan yang melihatnya pun gak menyangka dan sangat merasa bersalah karena kejadian ini. Namun saat ini dia hanya bisa menyembunyikan rahasianya tersebut demi keberlangsungan hidupnya dan juga kesembuhan buah hatinya. Singkat cerita, 6 bulan pun waktu berlalu. Kini keadaan ekonomi Susan pun membaik. Ditambah lagi Susan menjadi sales terbaik dengan penjualan terbanyak. Di tengah perayaan terlihat Susan dihampiri oleh sales baru yang bernama Sandra yang mengatakan kalau dia punya keinginan untuk maju serta rela melakukan hal apapun untuk bisa sukses seperti Susan. Susan yang mendengarnya pun seketika teringat akan sosok Lizel serta semangatnya yang tak pernah kendor. Dan setelah itu film pun selesai.